sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Halo semuanya adik-adik sekolah minggu. Bagaimana kabar adik-adik semuanya? Sukacita bukan? Iya, Miss percaya semua adik-adik di rumah pasti penuh dengan sukacita saat beribadah pagi ini. Yuk kita sapa dulu Missnya. Gimana kabarnya hari ini Miss Endang? Luar biasa. Yes. Iya, sapa adik-adiknya Miss. Halo adik-adik sekolah minggu. Iya, semuanya kita mau memuji Tuhan. Kita mau katakan, Yesus kau yang termanis buat jiwaku. Dengan sikap sungguh-sungguh adik-adik, mari kita katakan kepada Tuhan, Engkau yang termanis. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku. Sekali lagi adik-adik katakan Engkau yang termanis. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku. Puji dan selamanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan kami merasakan kasih-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Kami boleh ada pada hari ini. Kami boleh memuji dan menyembah Engkau ya Bapa. Karena Engkau selalu mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Bahkan hari ini Tuhan Kau berkati kami. Anak-anak-Mu dan guru-guru sekolah minggu yang hendak memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Berkati kami semuanya Tuhan. Agar kami boleh melakukan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, mulai dari awal hingga berakhirnya ibadah ini. Kami muliakan Engkau Bapa. Kami pertaruhkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Adik-adik semuanya, kita sudah memasuki bulan Desember. Wow, kita sedang merayakan apa ya? Natal Miss. Oh iya, kita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita mau menyanyikan lagu Kling Klang Kleng Klang bunyi Natal bergema. Semua berjoget ya. Ayo, semua bangkit berdiri. Kling
Adik-adik, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Tetap adik-adik dalam keadaan berdiri ya, karena kita masih mau berjoget bagi Tuhan. Mari kita nyanyikan satu pujian. Hatiku penuh nyanyian. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Raja segala raja. Semua adik-adik menari ya, ikuti misnya. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku bernyanyi untuk siapa? Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku bernyanyi untuk siapa? Raja segala raja. Dialah raja. Raja, dialah Tuhan. Tuhan namanya siapa? Namanya Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Oh, dialah raja. Dialah raja. Dialah raja. Raja siapa? Dialah Tuhan. Tuhan namanya siapa? Namanya Yesus siapa? Yesus, Yesus, Yesus. Oh, dialah raja. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Oke, sekarang adik-adik silakan duduk. Adik-adik semuanya, pagi hari ini siapa yang bahagia? Saya Miss. Iya, Missnya bahagia, adik-adik semua bahagia. Kita mau menyambut firman Tuhan. Ayo adik berdiri lagi semuanya sambil kita katakan, aku bahagia. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat malasku. Yesus angkat malasku dan buang ke laut. Buang ke laut, buang ke laut. Sekarang Yesus angkat cengengku. Bahagia, bahagia, bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat cengengku. Yesus angkat cengengku dan buang ke laut. Buang ke laut, buang ke laut. Sekali lagi. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat nakalku. Yesus angkat nakalku dan buang ke laut. Buang ke laut, buang ke laut. Yesus angkat nakalku. Yesus angkat nakalku dan buang ke laut. Buang ke laut, buang ke laut. Yesus angkat dosaku. Angkat dosaku dan buang ke laut. Buang ke laut, buang ke laut. Baik adik-adik sekolah minggu yang di rumah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Miss undang adik-adik semua yang di rumah, silakan duduk kembali. Nah, Miss Sapos kembali lagi adik-adik. Shalom adik-adik sekolah minggu. Miss berharap adik-adik yang di rumah tetap semangat,
Sekalipun pada saat ini adik-adik kita belum bisa baca Alkitab bersama, belum bisa bertemu dengan teman-teman kita, belum bisa memuji Tuhan bersama-sama. Tapi Miss yakin adik-adik tetap semangat dan penuh sukacita memuji Tuhan dari rumah masing-masing. Nah adik-adik, mari persiapkan hati kita, persiapkan Alkitab kita lipat tangan kita, mari kita datang ke hadirat Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat kesehatan yang Tuhan telah berikan untuk kami sehingga kami dapat beribadah hari ini meskipun masih online Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan hadir dalam hati kami masing-masing agar firman-Mu dapat bertumbuh dalam hati kami dan kami bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan anak-anak yang selalu menyenangkan hati-Mu Bapa. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu hari ini Tuhan. Pulihkanlah kami Tuhan dari COVID-19 agar kami bisa berkumpul lagi memuji dan memuliakan nama-Mu bersama-sama di dalam rumah-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan, terima doa kami, amin. Nah adik-adik, cerita firman minggu ini, pagi hari ini, itu menceritakan ada 2 perempuan, ada 2 ibu, di mana latar belakang kehidupan kedua ibu ini sangat jauh berbeda. Adik-adik tahu siapakah mereka? Pasti adik-adik di rumah penasaran kan? Siapakah kedua perempuan ini? Siapakah kedua ibu yang akan kita dengarkan cerita minggu pagi ini? Yuk adik-adik, pasti ingin tahu. Kita nonton videonya ya. Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu. "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." kata Maria, Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. lalu malaikat itu meninggalkan dia. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan.
Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Lalu kata Maria, Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Nah, adik-adik, kita sudah menyaksikan video tadi, di mana video tadi menceritakan ada 2 perempuan yang latar hidup mereka jauh berbeda, yaitu Ibu Elisabet dan Ibu Maria. Nah, Ibu Elisabet ini adik-adik sudah tua, tetapi belum memiliki anak. Nah, Ibu Elisabet adalah ibu yang selalu taat, setia, dan rendah hati, dan bahkan dia rajin berdoa. Karena Ibu Elisabet ini orang yang setia dan rajin berdoa, adik-adik, maka Tuhan mengabulkan permohonan Ibu Elisabet, yaitu Ibu Elisabet mengandung di usia tua dan melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, Ibu Maria, mengapa Ibu Maria dapat berbahagia? Nah, karena Ibu Maria pada waktu malaikat mendatangi Ibu Maria, dikatakan bahwa Ibu Maria ini akan mengandung adik-adik. Tapi Ibu Maria sempat ketakutan. Bagaimana saya bisa mengandung sementara saya belum bersuami? Tapi malaikat Tuhan mengatakan kepada Ibu Maria bahwa anak yang dikandung Ibu Maria itu adalah anak Tuhan dan menjadi nama yang besar, menjadi juru selamat bagi umat manusia. Nah, adik-adik, sangat beruntung ya kedua perempuan ini, Ibu Maria dan Ibu Elisabet. Nah, apakah Tuhan hanya memberi kebahagiaan kepada Ibu Maria dan Elisabet? Tentu tidak, adik-adik. Kita semua, Tuhan juga membuat kita berbahagia. Dengan cara bagaimana, adik-adik? Nah, kita dapat meniru, dapat mencontoh sikap yang ditunjukkan oleh Ibu Maria dan Ibu Elisabet, yaitu sikapnya yang taat, setia, dan rendah hati. Nah, adik-adik, kebahagiaan apa yang bisa kita nyatakan dalam kehidupan kita kepada orang lain? Nah, mungkin saja kita dapat berbagi kebahagiaan dengan menyapa teman-teman kita, berbagi dengan makanan. Mari adik-adik, kita nyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan karena masih banyak karya Tuhan yang akan Tuhan berikan kepada kita. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab karena firman Tuhan hari ini diambil dari Lukas 1 ayat 39 sampai 45. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Lukas 1 ayat 40, di situ ia masuk ke rumah Zakharia dan memberi salam kepada Elisabet. Lukas 1 ayat 41, dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Amin. 1 ayat 42, lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Amin. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Bacaan Alkitab diambil dari Lukas 1 ayat 44. Sebab sesungguhnya ketika salam
mau sampai kepada telingaku anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Amin. Lukas 1 ayat 45. Dan berbagailah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksanakan. Amin. Nah, adik-adik semua sudah menyimak dan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, adik-adik. Nah, mari kita adik-adik belajar dari Ibu Maria dan Elizabeth yang setia, taat, dan tetap rendah hati. Nah, adik-adik, mari kita menjadi pembawa kabar bahagia kepada semua orang dengan berbagai cara. Mungkin dengan memberikan selamat ulang tahun, selamat Natal, berbagi makanan, dan bahkan banyak lagi hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menyatakan kebahagiaan kita kepada Tuhan. Karena walaupun kita lakukan itu semua adik-adik, tapi kebahagiaan sejati itu adik-adik berasal dari Tuhan saja. Maka mari kita taat kepada Tuhan, mari kita setia dan tetap rendah hati. Nah, berikut ada video yang mau Miss kasih untuk kita tonton pada pagi hari ini, di mana berbagai cara yang bisa kita ungkapkan, menyatakan kebahagiaan kita kepada orang lain. Setiap hari pria ini melakukan kebaikan. Dia melihat ada bunga yang kering, lalu dia menggeser supaya tersiram air bumbungan. Dia melihat seorang ibu yang kesusahan, sulit mendorong gerobaknya, lalu dia menolongnya. Dia melihat anjing kelaparan, lalu dia berbagi dengan anjing itu. Lalu dia melihat seorang pengemis yang ingin menyekolahkan anaknya kembali tapi tidak punya uang. Ia menolongnya, walaupun uangnya tinggal sedikit. Lalu dia memberikan pisang kepada nenek tua yang setiap hari ia lewatin. Nenek ini heran. Setiap hari dia melakukan hal yang sama. Bunga itu tersirami. Ibu yang selalu ditolongnya masih tetap menunggunya, mengharapkan pertolongannya. Anjing yang selalu berbagi dengannya sudah terbiasa menerima kebaikan dari dia. Pengemis yang selalu ia lewati juga selalu berharap dia lewat dan menolongnya. Ia melakukan hal ini setiap harinya. Dia tidak akan mendapatkan apa-apa dan tidak juga menjadi kaya. Dia tidak akan tampil di TV. Dia tidak akan jadi terkenal dengan apa yang dilakukannya. Tetapi semua yang ia lakukan membuahkan hasil. Bahkan anak pengemis yang dia tolong bisa sekolah kembali. Dan dia bahagia atas apa yang ia lakukan. Dia bisa merasakan kebahagiaan dan cinta di mana-mana. Apa yang tidak bisa dibeli dengan uang membuat dunia menjadi lebih indah. Baik adik-adik, demikian firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, Kau telah memberkati kami sehingga kami dapat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman yang kami dengarkan Tuhan dapat bertumbuh di hati kami dengan pertolongan dari Tuhan. Tuhan, biarlah kami mampukan untuk mencontoh teladan dari Ibu Maria, Ibu Elizabeth untuk lebih taat, setia, dan tetap rendah hati. Inilah Tuhan kerinduan kami sebagai anak-anak-Mu. Berkati kehidupan kami Tuhan sepanjang 1 minggu ini.
Inilah Tuhan permohonan kami dan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, kita akan berdoa bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus untuk murid-muridnya. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu buat adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.